Halo sahabat Kang Ledeng, selamat berjumpa kembali dengan podcast TKR, podcastnya Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang-bincang dengan Kang Reza Arojak, Kepala Bagian Transmisi Distribusi di Perumdam TKR Kabupaten Tangerang. Kenapa kita mengangkat tema podcast kali ini? Karena bagian transmisi dan distribusi merupakan salah satu unit kerja yang memegang peranan penting dalam upaya seperti perbaikan jaringan perpipaan yang bocor, kemudian pengaturan aliran air kepada pelanggan. Jadi ini adalah unit kerja yang sangat penting sekali. Dan sore ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana sih peranan unit kerja ini di dalam kaitannya dengan kinerja atau pelayanan Perumdam TKR kepada para pelanggan. Selamat sore Kang Reza. Box dulu lah, box lah. Box. Nah, iya. Karena kebetulan beliau ini atlet tarung derajat nih, badannya besar ya, derajat nih. Ya, oke, Kang Reza, kalau kita bicara aliran air, Betul. ini kan tidak boleh terputus sebenarnya, Betul. karena ini sangat penting sekali, terutama pelanggan kita mengharapkan bahwa aliran air yang dialirkan oleh Perumdam TKR ini harus 24 jam. Betul. Harus 24 jam lah, dalam artian itu normalnya ya. Nah, sejauh mana sih peranan transmisi distribusi dalam kaitannya supaya aliran ini tidak pernah putus? Ya, mungkin bisa bicara atau diceritakan sedikit terkait peran dari transmisi distribusi ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Rijal dalam acara ini. Kami ataupun saya bertugas saat ini di bagian transmisi distribusi Perumdam TKR Kabupaten Tangerang. Yang tentunya selalu ingin memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan Ya, kami. pasti itu pasti ya. Betul. Pastinya. Dalam upayanya pasti dalam perjalanannya gitu Pak. Tentunya akan ada resiko yang kita harus hadapi. Tapi tupoksi yang pertama adalah dalam konteks untuk transmisi distribusi itu menjaga suplai air kepada masyarakat itu tetap sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun aliran ataupun yang tadi sampaikan Pak Rijal bahwa sejauh mana untuk pelayanan itu. Kami di saat ini tuh maksimal Pak. Maksimal konteksnya apa? Di distribusi itu ada 2 subbagian. Yang pertama adalah perawatan dan pemeliharaan jaringan pipa. Tentunya itu fungsinya adalah jika terjadi suatu trouble atau kebocoran lah bahasanya ya. Iya. Kebocoran Bocor pipa lah, bocor pipa. apa. Dan tentunya kami ini di JDU ya Pak ya. Bicaranya JDU Oh, ya. jaringan distribusi utama itu pipa besar ya? Betul. Kayak begini kali pipa Betul. Ini langsung. boleh dibilang kalau saya pikir kecil lah Pak bahasanya. Ada yang jauh lebih besar. Oh, lebih gede lagi? Ada lebih besar lagi. Ini kita berdayakan juga lah. Paling tidak seperti halnya seperti ini kami jaga supaya suplai airnya terhadap konsumen dan pelanggan itu terjaga. Satu. Yang kedua adalah subbagian perawatan teknik. Itu membawahi booster-booster pump Pak. Booster itu rumah pompa ya? Betul, rumah pompa. Oh, itu pompa-pompa yang untuk mengalirkan apa? Betul. Mendorong air lah ya. Mendorong air ya. Jadi bahasa jembatan lah kalau gitu ya. Kalau kita bicara jembatan itu menyambungkan lagi gitu. Oh, dari instalasi nih, dari instalasi. Kemudian dialirkan ke booster, di booster didorong ke pelanggan. Baik. Nah, di sini untuk petugas kami Pak di 2 subbagian tersebut 24 jam Pak. 24 ya. 24 jam. Intinya untuk di jaringan perpipaan kami selalu siap. Jika terjadi trouble apapun kami selalu menjaga kekompakan itu untuk menyelesaikan satu trouble atau masalah Pak, seperti itu. Baik. Artinya gini, ketika ada bocor pipa Betul. di pelanggan, di jalan atau di pelanggan, itu sudah jadi tupoksinya. Betul. Saya kira itu tugas yang sangat berat ya. Namanya juga lebih kebocoran. Betul. Pipa bocor, ya pelanggan banyak ada informasi, Pak ada pipa bocor jam sekian. Langsung petugas turun. Betul. Artinya ini kan tugas yang tidak sembarangan ini. Betul. Sejauh mana hal-hal yang bisa dilakukan, karena bayangan saya atau juga mungkin bayangan masyarakat, pipa bocor digali, ketemu, diperbaiki, selesai. Betul. Tapi mungkin tidak sederhana itu ya. Betul Pak, betul. Kendalanya apa saja? Oke. Mungkin teman-teman kita di luar sana menganggap kebocoran itu sangat mudah Pak. Intinya jika terjadi air keluar lah bahasanya Pak ya. Bocor, air keluar, oh bocor. Jalan lah gitu, kemana gitu ya. Digali udah ketemu, tidak seperti itu Pak. Ya.
ada tahapan-tahapan yang kami harus lalui, Pak. Iya. Tentunya tahapan itu memang tidak semua lokasi itu sama persis, Pak. Jadi cuman gambarannya bahwa jika satu kebocoran itu melalui tahap. Tahapnya apa? Yang pertama kita datangi dulu, Pak. Iya. Ngelihat kondisinya seperti apa sih bocornya. Oh, Oke. baik. Setelah itu kita kan beserta tim nih datang. Iya. Setelah tim kita gali. Nah, disinilah ada awal masalah yang biasanya sering terjadi, Pak. Konteksnya apa? Belum tentu kita gali itu ketemu titik bocornya, Pak. Oh, mungkin itu hanya dari apa? Rembesan ataupun air. jalannya air. Betul. Kan seperti Memang kadang-kadang itu. kalau gini kita di jalan ada air tergenang atau air keluar gitu Iya. ya. Wah, bocor nih. Belum tentu Asumsi kita titiknya. gali di situ. Betul. Ternyata bukan di Belum situ. tentu, Itu hanya Pak. aliran saja. Betul. Bagaimana? Namanya air kan sifatnya nyari yang lebih. Itu kendalanya Nah, itu. Kendalanya seperti itu. Nah, jadi kadang kita bisa melakukan itu dua lebih atau 3 kali lebih untuk apa ya? Untuk melakukan penggalian, Pak. Nyari sampai Sampai ketemu pipa titik itu. bocornya di mana Betul. gitu. Sudah ketemu. Oh, ternyata bukan. Geser lagi, Pak. Nah, resiko yang kita harus hadapi di lapangan itu sangat jelas, Pak. Pertama, lalu lintas. Betul. Kepadatan. Karena kan? semuanya pipa itu pasti pinggir jalan. Betul. Rata-rata pinggir jalan semua. Rata-rata, tapi dengan Malah tengah jalan juga ada ya? Ada yang tengah jalan, Pak. Oh, itu yang risiko lebih besar lagi. Betul. Tentunya kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, polisi lalu lintas untuk paling tidak mengawal kami lah. Ya. Konteksnya untuk pengamanan lalu lintasnya, Pak. Terus izin dari PU-nya tentu ada. Karena jangan sampai juga mengganggu Betul. lalu lintas ya. Aktivitas yang lain kan seperti itu. Nah, hal tadi di atas menurut saya juga sedikit menjadikan tantangan buat kami. Tantangannya apa? Ada kepuasan tersendiri jika kebocoran tersebut atau titik bocor ketemu, Pak. Oh, ketemu. Lebih Senang banget kan? Kayak nemu mutiara. Iya, gitu kan. Nah, hal itu gimana? Kami orang lapangan gitu, kayaknya Iya. plong gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Tapi ya tentunya buat teman-teman di luar sana kan tidak mengetahui apa yang terjadi Betul. kalau dalam satu konteks kebocoran. Ada pengalaman kita, Pak, sampai 3 hari 3 malam itu kami Bang Toyib, Pak. Bang Toy, wah, Bang Toy, ini nggak 3 hari 3 pulang-pulang. malam nggak pulang-pulang. Ya, betul. Nyari aja titik bocor di Betul. mana. Sampai teman-teman kita bisa tidur di seadanya lah, Pak. Yang penting beristirahat gitu. Dan ini kadang-kadang kalau bukan misalkan pelanggan juga, artinya Betul. banyak juga mungkin yang masuk ke Instagramnya kita Betul. ya di Perumdam TKR atau melalui media sosial kita. Bocor kok nggak selesai Betul. katanya. Wah, air nggak ada. Ternyata ada juga kendala seperti itu. Bisa Jelas. berhari-hari ya. Betul, Pak. Betul. Jadi kan ya itu tadi, Pak, teman-teman di luar sana kan ya kita maklumi, Pak, Iya. tentunya tidak mengetahui seperti apa. Iya, yang penting tugas kita Betul. harus selesai, air harus cepat Betul. di apa? Tujuan supply-nya kami yang utama adalah selesaikan masalah itu dulu, Pak. secepatnya ya. Secepatnya. Kenapa? Ya pelanggan kita membutuhkan itu. Betul. Kalau kami bilang ada kelelahan, capek, wajar, saya Ya, bilang wajar. itu emang sudah ya resiko kerja. resiko kerja. Makanya teman-teman dengan ikhlasnya dia tidur di pinggir jalan nggak masalah. Ya. Yang penting pekerjaan itu selesai. Ya. Clear bahasa kita kan. Betul. Clear dan alhamdulillah dengan tim yang solid ya. Alhamdulillah teratasi. Ya, kemudian gini juga ya, ada juga saya pernah baca di Instagram kita ya, masuk. Artinya pemberitahuan oleh Humas ketika ada kebocoran, bocor selesai nih, Betul? udah diperbaiki. Akhirnya pelanggan kan tahu kan, dibuka, loh kok kotor airnya? Oke. Nah itu alasan kenapa bisa Oke. kotor begitu ya? Betul, Pak. Dampaknya kenapa? gitu? Dampaknya ya. Intinya kan gini, Pak, pipa itu biasanya kalau kita tarik historis, Ya. pipa itu kan dipasang bukan setahun 2 tahun, Pak. Betul, pasti lama lah. ya, Lama, sih, ya, betul pasti. lama kan dari kapan tahu terpasang ya lama-lama kan ada endapan lah kan seperti itu. Oh, setelah di dalam ya? Endapan betul, di dalamnya di dalam bukan di pengolahannya, Kalau Pak. bukan endapan, apa? Kerak Apa lah, ya? kerak. Ya Partikel. sedikit lah, partikel Ya, sedikit lah ya. partikel. Nah itu, terus keduanya kan lebih utama itu perubahan pressure, tekanan. Kenapa? Pada saat proses perbaikan kita tutup kan, Pak, Iya. aliran. Supaya nggak ada air yang Nggak ada air yang keluar kan, Betul. tutup. Setelah selesai maka si namanya valve itu kita buka. Palap itu ya? Palap ini? Ah ya, mungkin bahasanya inilah ya. Tutup buka Oke, lah ya. tutup buka. Pas buka kan alirannya masuk. Nah, akhirnya ada sisa-sisa mungkin gitu kan partikel tadi kedorong kan gitu, seperti itu, Pak. Betul. Tapi kami tetap berupaya maksimal untuk pelayanan dengan cara membuka watch out, ya kan, melakukan flushing.
Flushing ya, itu pencucian pipa lah. oh, biasa ngebersihkan. Jadi bahasanya- yang partikel tadi dibuang tuh. Betul, dibuang dulu di wash out. Di wash out. Di wash out. Baik. Di wash outnya ada di mana? Biasanya ada di pertama di jaringan distribusi utama JDU, dan yang kedua yang lebih banyak itu di pipa retikulasi atau pipa pengantar yang ke rumah-rumah itu. Oh, Pipa artinya besarnya di sebenarnya tuh dari sistem jaringan perpipaan, apabila memang kondisi ada kekeruhan yang terjadi, ya, salah satunya mungkin karena akibat tadi kebocoran, sebenarnya Perumdan sudah mempersiapkan Betul. pipa-pipa buangan Betul. untuk mencuci, ya. Betul. Jadi sebelum sampai ke rumah pelanggan itu sebenarnya sudah terbuang dulu. Betul, betul. Oke, oh gitu. Tapi ya tetap Pak, imbas itu kan selalu ada. Pasti ada, karena ya. emang jaringan itu kan banyak kemana-mana kan. Betul. Wah, udah ribet lah, udah ruwet lah jaringan itu. Artinya tutup sini masih buka. Buka sini kan. Betul. Artinya memang dengan kondisi ini ya pelanggan mohon bersabar ya, Betul, bersabar betul. karena memang bagaimanapun juga itu salah satu dampak. Betul. Tapi bukan berarti juga keruh terus. Betul. Pasti ada saatnya itu pasti bening kan. Emang Betul. butuh waktu aja kan. Waktu. Betul. Dan insya Allah sih tentunya tidak akan begitu lama setelah kita melakukan flushing. Mungkin hanya dia hentakan pertama saja, Iya. kotor. Ntar juga 2-3 menit misalkan gitu kan, itu bisa kembali normal lagi. Baik. Karena mungkin imbasnya saja Pak tentunya kan seperti itu. Itulah tahapan-tahapan yang kami harus lakukan jika terjadi suatu trouble ataupun bahasa kita bocor. Betul. Ya kan? Bocor, kebocoran pipa seperti itu Pak. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau saya tadi tarik, boleh istilahnya ini pasukan siap tempur. Ya, Kapanpun, mau 24 jam, betul. berhari-hari, ketika Betul. ada bocor, harus Laksanakan. quick respon. Betul. Betul. Nah itu komitmen dari perusahaan ya. Iya. Komitmen perusahaan bagaimana pelanggan ini airnya sampai jangan mati. Betul. Tapi yang nama bocor itu pasti ada aja kan. Ada. Ya, jelas. karena emang usia juga Betul. seperti itu. Dan salah satunya memang gini, kalau kita sering lihat di jalan, kita juga butuh kepedulian masyarakat sekitar. Jelas, Pak. Ketika ada air tergenang dengan volume yang besar, kemungkinan besar, Betul. walaupun itu mungkin tidak pasti 100%, itu biasanya mungkin pipa PDAM. Betul. Artinya memang dibutuhkan juga care dari masyarakat. Betul. Kalau distribusi ini kan mengerjakan ya, Betul. tapi infonya tetap aja dari luar Oh juga iya, kan, dari betul, masyarakat, Pak, betul. dari pelanggan gitu. Betul. Artinya memang supaya aliran ini terjaga, supply ini terjaga, tidak juga serta-merta PDM juga yang yang memang harus benar-benar mencari, Betul. tapi bisa juga infonya itu dari masyarakat. Oh jelas, Betul. jelas, Pak, betul. Nah kemudian gini, terkait dari salah satu tugasnya yang menarik juga adalah terkait booster ya, Betul. rumah-rumah pompa. Betul. Kalau booster itu rumah-rumah pompa istilahnya. pompa. Jadi memang karena geografisnya Kabupaten Tangerang atau wilayah Kota Tangerang Raya ya, saya Betul. sebut itu memang agak landai, Landai. tidak bisa gravitasi, pasti semua dengan sistem perpompaan. Nah untuk menjaga itu untuk menjaga kontinuitas ya, Betul. atau aliran itu diterapkan dengan teknologi, apa hanya cukup ya pompa saja gitu, cuman manual saja gitu di Oke. ini. Oke, untuk saat ini tentunya kami juga tentunya mendapat arahan dari direksi kami. Itu ya. Saat ini kita terapkan teknologi, Pak. Teknologi ya. Ya salah satunya kami sistem SCADA ya. SCADA yang sudah mulai kita terapkan di booster pump. Tapi tidak juga serta-merta menghilangkan si manual. Jika maksudnya apa? Jika terjadi suatu trouble atau apa, tetap bisa beroperasi difungsikan secara manual, Ya, gitu loh, pompanya Pak. ya, Ya, pompanya, ya. baik. Tapi saat ini kita fungsikan dengan secara otomatis, tentunya kan. Itu sudah mulai berjalan di kami dan karena mungkin zaman juga sudah mulai berubah nih Pak Rijal. Iya. Ya kan, Terus dulu digital, semua harus digital iya, sekarang. dulu kan kita boleh bilang mohon maaf pencet kan gitu. Iya. Sekarang tidak bahasanya. Betul. By monitor ya kan, by sistem. Touchscreen, monitornya udah bisa online. Betul. Dan satu hal juga mungkin, ini pemikiran saya ya, mungkin juga artinya dengan sistem teknologi pemerataan aliran Betul. sudah bisa kita pantau, Betul. sudah kita atur. Betul. Jangan sampai yang satu ada air, satu enggak. Kan Jadi gitu. itu booster juga menjadikan indikator, Pak. Hmm? Contohnya seperti ini nih gambarannya, bahwa jika misalkan kebiasaan kita misalkan dalam konteks presurnya sekian, Iya. tahu-tahu dia drop, Pak. Iya kan? Dalam monitor itu drop, dashboardnya drop,
Kenapa? Dia akan si operator tersebut cepat melapor kepada kami sentralnya di sini, Pak. Ya, di pusat, kantor kantor pusat ya. Iya, Oke, baik. kantor pusat. Pak, ini drop kenapa? Ah, dari tim kami lah yang perawatan jaringan pipa itu datang ke sana, Pak. Ke sana langsung mencari titik kebocoran. Langsung, Yang diperkirakan tentunya ada kebocoran kan gitu. Ya, karena suplainya kan Betul. ke booster tuh berkurang ya. Berkurang. Pasti ada yang bocor tengah jalan tuh. Iya, Baik. itu dicari mereka tuh. Karena apa? Kalau dropnya terlalu banyak, berarti kan pipa besar nih. Iya. Nah, mereka akan responnya akan selalu cepat gitu kan, tanpa harus kita instruksi. Tidak. Betul. Dia sudah berjalan gitu kan. Sistem itu sudah berjalan di distribusi gitu Iya. kan. Makanya ada kesinergian di sini nih antara booster dan jaringan pipa ini perawatan. Jika ada apa-apa dia cepat Ya. cepat berkomunikasi dua subbagian ini, Pak. Betul. Kemudian kalau kita lihat secara geografis, pelayanannya Perumdam TKR ini kan luar biasa luas ya. Betul. Mencakup 3 wilayah. Ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Luas dah. Saya nggak bayang deh itu begitu luasnya. Artinya ketika terjadi kebocoran, kalau satu titik mungkin oke ya, Iya. it's okay. Ketika banyak bocor di titik yang sama, apakah semuanya ini dihandle oleh distribusi atau mungkin ada pembagian tugas nih antara distribusi yang memang ada di kantor pusat dengan petugas-petugas yang ada di istilahnya kantor wilayah atau cabang, karena pasti ada kantor cabang kan? Betul, Nah, betul, gimana? betul. Oke, Pak. Jadi kan tadi yang saya sampaikan bahwa distribusi itu, transmisi distribusi tupoksinnya pipa yang besar kan gitu, Pak ya. Betul. Nah, kita lihat dulu intinya apa, survei lah bahasanya kan. Di mana nih kebocoran, di pipa berapa? Karena yang telah Pak Rizal sampaikan, GIS ini berpengaruh buat kami, Iya. Pak. Bang, saya pernah nge-podcast Ya, soal kan? GIS. Itu GIS. satunya fungsi GIS itu adalah memberikan data juga kepada Betul. distribusi untuk melihat jaringan pipa ya. Betul. Baik. Akhirnya kami koordinasi dengan bagian GIS. Kata GIS, oh ini pipa besar, Pak. Eksekusilah kita, iya kan? Iya. Karena pipa besar. Tapi kata yang tadi sampaikan bahwa Pak Rizal, wow Pak, ada 1-2 ya. Iya. Yang pertama kita lakukan, untuk personil distribusi kita lakukan dibagi dulu Pak, menjadi 2 grup kah? 3 grup kah? Oh, melihat ini ya, melihat kondisi ya. Betul. Berapa banyak bocornya, berapa banyak yang harus Betul. diperbaiki kayak gitu ya. Oke, menjadi beberapa grup. Jika terjadi juga, misalkan tadi kebocorannya ada di pipa retikulasi ataupun di yang agak sedikit kecil ke bawah. Iya. Nah, kami juga tentunya mempunyai tim teknik yang ada di cabang dan wilayah, Pak. Iya. Merekalah yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Intinya Oke, baik. teman-teman teknik nih di cabang wilayah di sana gitu loh, Iya, Pak. artinya ada Seperti itu. pembagian tugas Betul. supaya percepatan perbaikan. Betul. Baik, artinya gini, Kang Reza yang bisa saya ambil bahwa Perumdam TKR memiliki komitmen Betul. ketika ada kebocoran atau kerusakan di jalan perpipaan, quick respon. Betul. Itu intinya. Betul. Jadi pelanggan juga tidak perlu takut, Betul. ya, tidak perlu juga harus komplain ketika ada bocor. Karena satu keyakinan bahwa ketika ada kondisi seperti itu, transmisi distribusi di pusat, Betul. teknik-teknik di kantor wilayah cabang Betul. pasti akan langsung melakukan Merespon. perbaikan. Merespon. Tidak diam saja kan? Betul, seperti itu. betul, betul. Betul. Tapi kalau emang ada keluhan, kok lama, kok kenapa lama, kenapa kru, yang tadi udah dijelaskan. Betul. Artinya kondisi bocor ini memperbaiki pipa itu kan tidak mudah ya. Betul, Kalau saya betul, lihat Pak. tadi keterangan tidak mudah. Yang penting kita komit bahwa itu harus cepat diperbaiki dan itu Diselesaikan. menjadi salah satu tolak ukur kerja dari Betul, transmisi bagian distribusi. distribusi. Oke, baik Kang Reza. Tadi kita bicara terkait kondisi pipa-pipa besar nih yang ada di jalan, bocor secara fisik. Ini ada yang menarik juga satu, bahwa terkadang pelanggan itu komplain ya, bukan komplain lah, mengeluh, kok ini pembakaran saya tinggi ya? Wah, angka watt meternya ketinggian. Sebenarnya ada satu sisi yang saya dapat info juga bahwa sebenarnya itu belum juga dari watt meter. Itu mungkin bisa terjadi juga akibat pemakaian yang abnormal lah, ibaratnya abnormal. Kalau dari segi transmisi distribusi mungkin bisa memberikan satu tips ya bagi masyarakat. Artinya ketika melihat angka meter ini, loh kok ini tinggi sekali, ini ada apa? Padahal saya apa yang dilakukan, cuma berapa ya? orang, iya, pemakaiannya juga nggak begitu banyak, tapi kenapa muternya kok kencang sekali watt meter nih? Mungkin ini bisa jadi juga bahan perhatian nih dari para pelanggan. Ada nggak trik-triknya gitu? Oke. Gini Pak Rizal, tentunya hal seperti itu biasanya kan banyak sekali terjadi kasus seperti itu, Pak. Ya. Jadi masyarakat di sana itu
ya namanya juga nggak memahami kan. Ya. Ini memberikan tips saja Pak untuk pengecekan water meter atau kebocoran yang ada di instalasi dalam, bahasanya Di dalam kan rumah, instalasi dalam rumah. Ya betul. Setelah lewat water meter itu kan instalasi dalam Pak. Dalam, baik. Oke, pengecekannya gimana? Sangat mudah Pak, sangat mudah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menutup keran semua yang ada di rumah, yang ada di dalam rumah Pak. Oh, kamar mandi. Mau kamar tutup mandi, semua. wastafel kah, apa di mana kah, di taman kah, kan Betul. gitu. Itu ditutup semua Pak. Kondisi tertutup rapih, tidak ada keluar satu tetes pun. Iya. betul. Oke, setelah itu para pelanggan ataupun konsumen itu bisa mengecek ke water meternya Pak. Oh, mati apa muter? Betul, kalau di saat ada perputaran, itu kita bisa simpulkan ada indikasi kebocoran di dalam instalasi dalam. Dalam rumah. Karena Dalam kan air kan rumah. tetap, namanya di Betul. sini tetap bocor, artinya pasti ngelewatin water meter dong. Betul, betul. Sementara ini udah tutup semua. Betul. Kerannya pasti ada bocor. Ya, itu salah satunya. Jika itu terjadi ya harus cepat ditanggulangi, Pak. Ditangani. Kalau tidak ya tetap berlarut-larut. Iya. Kenapa? Karena kalau bocor sekecil apapun yang ada dalam rumah kan pengalian, Pak. Bahasa pengalian itu apa? 1 jam kah, 2 jam kah kebocoran itu terus Iya. kan dikalikan lagi kali hari. Hari, bulan. Bertahun-tahun Ah. nggak ngeh. Jadi pelanggan mungkin nggak ngeh juga melihat bahwa ketika memang contoh tidak ada orang di rumah kosong, Betul. rumah kosong pada pergi semua kan pasti ketutup dong kamar Betul. mandi. Ternyata water meternya jalan terus. Jalan terus itu. Nggak sadar ternyata bocor dalam rumah. Betul. Oke, Nah itu salah satunya Pak, bisa mengidentifikasi bahwa di dalam rumah kita ada kebocoran atau instalasi kita, Ya. instalasi dalamnya untuk air pumpnya Ya. gitu kan, itu ada bocor. Tapi jika dia tidak berputar, ya diindikasikannya tidak ada kebocoran. Iya, Pak. betul. Seperti Mungkin itu. water meternya kali ya. Betul, kan aspek tadi ya. Tapi paling tidak untuk mengecek itu seperti itu. Harus dicoba dulu. Betul. Oh, dicoba dulu. Betul. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tip bagaimana konsumen juga care ya terhadap Betul. water meter. Dicek dulu terlebih Dicek, dahulu ya. dicek. Terkait dengan apakah water meter angkanya ini tinggi atau Betul. putarannya tinggi itu memang karena pemakaian normal atau memang ada bocor di dalam rumah. Dan itu tanggung jawab pelanggan untuk Pelanggan, memperbaiki. Pak, tentunya. Bukan bagian transmisi distribusi, Oh, bukan, Pak. Dari Bukan. rumah, dalam rumah. Rumah, karena Oh. memang setelah water meter ya. Setelah water Bicaranya meter, kan setelah water meter. Ya, setelah water meter itu Pelanggan. pelanggan. Tapi kalau dari water meter ke jalan baru tugasnya. Kamilah Oke, dari baik, tim baik. teknik atau tim distribusi, Pak. Iya. Seperti itu. Supaya jangan sampai nanti ternyata water meternya muter terus ada bocor dalam rumah. Kang Reja sama tim suruh bongkar-bongkar rumah juga. Yang ditakut bongkar semua, Pak. Ya, Oke, baik, sahabat Kang Ledeng, pembicaraan yang menarik dengan Kang Reza Arojak, Kepala Bagian Transmisi Distribusi, terkait bagaimana unit kerja yang dipimpin beliau ini bertanggung jawab terhadap perbaikan-perbaikan jaringan perpipaan dan juga memastikan bahwa suplai air ke pelanggan layanannya tidak pernah terputus. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast TKR. Demikian, selamat sore dan salam sehat. Terima kasih Kang.